Si rusa dan si kulomang. Di suatu hari di Kepulauan Aru, hiduplah sekelompok rusa yang dikenal sebagai penguasa hutan. Mereka terkenal karena kecepatan lari mereka, yang membuat mereka merasa tak terkalahkan. Pemimpin mereka, seekor rusa jantan besar dengan tanduk yang megah, adalah yang paling sombong di antara mereka semua. Ia sering menantang hewan-hewan lain untuk beradu kecepatan, dan selalu menang tanpa kesulitan. Di pinggir hutan, bersebelahan dengan pantai yang indah, hiduplah seekor siput laut bernama Kulomang. Kulomang terkenal bukan karena kecepatannya, melainkan karena kecerdikannya. Meskipun jalannya lambat, Kulomang selalu menggunakan akalnya untuk menghadapi segala tantangan hidup. Suatu hari, saat rusa-rusa sedang berjalan-jalan di tepi pantai, pemimpin rusa melihat Kulomang yang sedang merangkak pelan-pelan di atas pasir. "Hah? Lihat itu, siput yang lamban!" teriak si rusa sombong sambil tertawa keras. "Aku bisa tiba di ujung pantai ini 1000 kali sebelum dia mencapai ujung satunya." Rusa-rusa lain ikut tertawa, membuat si Kulomang merasa sedikit tersinggung. Alih-alih marah, Kulomang memutuskan untuk menghadapi kesombongan si rusa dengan cara yang tak terduga. "Wahai rusa yang kuat dan cepat," Kulomang memulai dengan suara tenang. "Jika kau benar-benar secepat yang kau klaim, beranikah kau menantangku untuk adu lari?" Si rusa hampir tersedak mendengar tantangan itu. "Apa? Kau menantangku untuk berlomba? Apa kau bercanda, Kulomang?" Ia tertawa lebih keras lagi, hampir tidak bisa menahan tawanya. "Tentu saja aku serius," jawab Kulomang dengan tegas. "Kita akan berlomba dari sini ke ujung sebelah tanjung yang ada di sepanjang pantai ini. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan tempat tinggalku ini kepadamu dan kawan-kawanmu. Tetapi jika aku menang, kalian tidak boleh lagi merendahkan siapapun di hutan ini." Si rusa yang terlalu yakin akan kemenangannya langsung menerima tantangan itu. "Sebuah kesepakatan yang bagus. Aku akan mengambil pantai ini sebagai tempat tinggalku yang baru setelah aku menang. Besok pagi kita akan mulai lomba ini." Keesokan harinya, seluruh penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan lomba yang tak biasa ini. Rusa-rusa berkumpul dengan penuh semangat, yakin bahwa pemimpin mereka akan memenangkan lomba dengan mudah. Kulomang meskipun datang sendiri, sebenarnya telah menyiapkan rencana cerdik. Dia telah mengumpulkan 10 siput laut lainnya dan menyusun strategi. "Dengar baik-baik kawan-kawan," kata Kulomang kepada teman-temannya malam sebelumnya. "Aku akan berada di garis start dan kalian semua akan menunggu di setiap tanjung hingga tanjung ke-11. Ketika si rusa memanggilku, salah satu dari kalian harus menjawab seolah-olah kalian adalah aku." Teman-teman Kulomang setuju dengan rencana itu, dan mereka semua bersiap-siap pada posisi masing-masing. Ketika pagi tiba, perlombaan dimulai. 1, 2, 3, lari! Teriak salah satu rusa lainnya. Si rusa langsung berlari dengan kecepatan penuh, meninggalkan Kulomang yang bergerak dengan lamban di belakangnya. Namun, si rusa tak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, si rusa tiba di tanjung pertama. Dengan napas masih teratur, dia berhenti sejenak dan memandang ke belakang, yakin bahwa Kulomang masih jauh di belakang. "Hah? Kulomang,
"Di mana kau sekarang?" teriak si rusa dengan sombong. Tiba-tiba dari depan terdengar suara. "Aku ada di sini, tepat di belakangmu." Si rusa kaget, matanya membesar. Bagaimana mungkin Kulomang bisa begitu cepat? Pikirnya bingung. Tetapi dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dia pun mulai berlari lagi. Kali ini lebih cepat. Dia berlari melewati tanjung kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi setiap kali dia berhenti untuk memanggil Kulomang, suara yang sama selalu terdengar dari depannya. "Aku ada di sini, tepat di belakangmu." Ketika si rusa mencapai tanjung ke-10, dia sudah mulai kelelahan. Nafasnya tersengal-sengal, dan kakinya mulai gemetar. Namun, rasa tidak percaya membuatnya terus berlari. Sampai akhirnya dia tiba di tanjung ke-11 dengan langkah terseok-seok. Namun, apa yang dia lihat di sana membuatnya tidak percaya pada matanya sendiri. Kulomang sudah ada di sana dengan tenang menunggunya. Si rusa tak mampu lagi berdiri, kakinya menyerah, dan dia jatuh tersungkur di pasir, kelelahan dan kalah. Sementara itu, para rusa lainnya yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, tak percaya bahwa pemimpin mereka yang kuat dan cepat bisa dikalahkan oleh siput laut yang lambat. Kulomang mendekati si rusa yang masih terengah-engah di tanah. "Ingatlah rusa, kecepatanmu tidak ada artinya jika kau tidak menggunakan akalmu. Kesombongan hanya akan membuatmu jatuh." Si rusa yang kini malu dengan dirinya sendiri, akhirnya menyadari kesalahannya. "Kulomang, aku telah kalah, dan aku menyadari bahwa kesombongan adalah kelemahanku. Aku berjanji tidak akan merendahkan hewan lain lagi." Sejak hari itu, rusa-rusa di hutan itu tidak pernah lagi merasa sombong atau meremehkan hewan lainnya. Mereka belajar bahwa kecerdasan dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada kekuatan dan kecepatan. Hutan pun kembali damai, dan Kulomang hidup dengan tenang di pantainya, dihormati oleh semua hewan di hutan. Cerita ini tidak hanya menyampaikan pesan moral yang kuat tentang bahaya kesombongan, tetapi juga menekankan pentingnya kecerdikan dan kerendahan hati. Dalam kehidupan, kekuatan fisik dan kecepatan mungkin memberikan keuntungan, tetapi tanpa kebijakan dan kerendahan hati, kelebihan itu dapat menjadi sumber kejatuhan kita. Kisah si rusa dan si Kulomang tetap menjadi bagian dari warisan budaya Maluku yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, itulah cerita si rusa dan si Kulomang. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.